Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan di segmen ini, segmen 5, kami buka kembali sesi tanya jawab, sesi pertanyaan dari para jamaah. Dan kami persilakan kembali guru-guru untuk berinteraksi dengan para jamaah. Nah, ini akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Tile, yang akan disampaikan pertanyaannya oleh Ibu Linda. Ibu Linda yang mana? Oke, boleh berdiri Ibu Linda, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Mada dari Majelis Taklim Baitul Salam. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, kita kan mudah banget ya untuk menilai orang itu munafik atau tidak. Tapi bagaimana kita menilai diri kita sendiri itu munafik dan bagaimana cara kita untuk bisa menetralisir munafik itu. Jadi apakah ada surat atau ayat yang bisa kita terapkan gitu. Untuk menghilangkan sifat munafik itu mungkin lebih tepatnya Bu Linda. Ya, baik, terima kasih Bu Linda atas pertanyaannya. Silakan Ustadz Tile untuk bisa bersama jamaah. Jadi Ibu Linda ini mengukur dirinya. Jangan sampai kita melihat orang lain, menilai orang lain ada sifat bohong, ada sifat khianat, ada sifat mengingkari. Ini semua diukur melalui pribadi diri kita sendiri. Ini sangat bagus. Kenapa? Sebelum orang lain kita lihat dulu. Kadang gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di ujung laut kelihatan. Bener Bu? Nah, ini timbul rasa ghibah. Jangan sampai kita bisa ghibah. Mengukur diri kita, bagaimana caranya menetralisir bahwa kita ini terhindar dari penyakit-penyakit yang ada dalam sifat munafik. Caranya tidak lain banyak bergaul dengan para guru, para orang-orang alim dengan situasi lingkungan yang baik. Dengan kita bisa bergaul seperti itu kepada orang-orang yang baik, kelihatan akhlaknya baik, ilmunya ada, karakternya bagus. Ini salah satu untuk menjadi cerminan buat diri kita Bu Linda. Kenapa? Duduknya kita manjalas janas. Siapa orang yang duduknya dengan orang baik, dia akan ketularan jadi orang baik. Artinya berteman dengan tukang minyak wangi, insya Allah akan kebagian cipratan wanginya. Kalau berteman sama tukang apa kira-kira nih? Ya begitu dah. Tukang yang kagak enak ya Kak, kayak tukang jengkol umpama ya bau jengkol. Artinya ketika kita sudah circle-nya lingkungan yang baik, itu menjadi barometer ukuran menjadi orang-orang yang senantiasa merubah diri kita. Jujur kita nggak munafik. Kita semua yang ada di sini pasti pernah bohong. Bener Bu? Pasti kita pernah mengingkari janji kita. Pasti kita pernah berkhianat minimal dengan diri kita sendiri. Kadang punya target, besok gua nih harus hatam. Ya kan, ngomong sama diri kita sendiri. Udah hari keberapa nih Ramadan? Hari ke-7, gua pokoknya hari ke-15 harus sudah 2 kali hatam. Ternyata di dalam hari ke-15 1 kali aja gak hatam. Bener Bu? Berarti kita membohongi diri kita sendiri. Ini satu refleksi buat kita. Artinya mengukur. Ini semua bisa kita rubah dengan cara apa? Duduk dengan orang-orang yang baik, dengan teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, menjadi akan senantiasa merubah diri kita. Yang kedua, perbanyak kita belajar ilmu agama, dekatkan diri kepada Allah, niscaya itu semua akan merubah diri kita. Kita semua sudah dapat hidayah. Ada orang bilang, itu dia belum dapat hidayah, nggak ke masjid, nggak mau ngaji. Sebenarnya kita semua sudah dapat hidayah, abang, ibu, empok, abang, semua dapat hidayah. Tapi belum pernah kita merasakan dapat taufik.
Apa itu taufik? Pelaksanaannya. Kita tahu puasa, kita tahu pahalanya sholat duha, kita tahu nih ibadah pahalanya ini. Tapi kita nggak laksanain. Kenapa? Karena kita baru dapat hidayah, belum dapat taufik. Insya Allah maka kita berharap dapat hidayah, dapat taufik pelaksanaannya. Tahu itu nggak bagus tapi kita jalanin. Tahu itu haram tapi kita jalanin. Ini semua dapat hidayah doang, belum dapat taufik. Mudah-mudahan kita bisa merubah diri kita, belajar untuk menjadi melawan sifat munafik dalam diri kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Dili atas jawabannya. Dan memang sebetulnya pemantik atau pemicu untuk kita menjadi sifat munafik itu sendiri adalah ketika kita tidak bisa menerima diri kita sendiri ya Bu ya. Ketika kita mengingkari diri kita sendiri akhirnya kita berkata yang mungkin kita lebih-lebihkan. Nah itu mungkin salah satu pemicu sehingga kita menjadi diri kita munafik. Nah selanjutnya kami persilakan Pak Nahrawi yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh guru kita Ustadz Abi Pantun. Silakan. Sebelumnya saya pantun dulu. Ya. Bubur sumsum dimakan atun di atas balik. Assalamualaikum Ustadz Pantun dan Ustadz Tile. Udah ditulis di status di HP. Silakan ayo Pak Nahrawi lanjut. Saya mau nanyakan apakah kalau kita sudah janji sama orang tapi kita lupa dengan janji itu, teman itu marah-marah dengan kita, apakah itu termasuk munafik atau tidak? Terima kasih. Terima kasih. Dibalas dengan pantun nih Abi. Silakan Abi. Tinggi ya. Pak Nahrawi. Pak Nahrawi ya. Pak Nahrawi. Ya, nah, boleh saya balas pantunnya ya. Ngajak nyonya beli duren. Cakep. Nah, lewat jalan layang arah Celilitan. Cakep. Pak Nahrawi memang pantunnya keren. Cakep. Tapi sayang masih megang catatan. Gak apa-apa ya. Pohon sawi tumbuh di tanah, pohon disiram pakai air kali. Pantun Betawi bisa pada punah kalau Pak Nahrawi pada kagak peduli. Iya udah bagus Masya Allah ya. Jadi kita udah janji, kemudian ternyata meleset, kita nggak tepati. Apakah ini sudah terbilang munafik ya? Jadi bunda, ayahanda ingkar janji, bohong, tapi yang terus menerus. Dalam Al-Quran Allah ingatkan begitu seorang mukmin berbuat maksiat maka tergoreslah titik hitam di hatinya. Di saat dia taubat Allah hapuskan titik hitam itu. Tapi tidak taubat terus berbuat lagi, tambahlah titik hitam lagi. Tambah lagi titik hitamnya. Tambah lagi, tambah lagi. Nah kalau sudah kebangetan banyak, barulah paling puncaknya kena penyakit namanya nifak. Apa namanya? Nama penyakitnya nifak. Orangnya munafik. Nah buat kita supaya betul-betul menjadi filter, ini ada dua doa yang ingin saya sampaikan. Karena dari tadi sayang kalau misalkan kita nggak masuk untuk penjagaan diri kita dan juga menyelamatkan diri kita jangan sampai kena daripada penyakit orang-orang munafik. Yang buat diri kita dulu. Nabi mengajarkan Pak Nahrawi, jadi kalau baru sekali itu belum masuk kategori. Ini keseringan, jadi kebiasaan. Jadi enggak apa bohongnya aja udah kelihatan benar banget udah. Padahal udah karena kebangetan sering. Nah, yang pertama Nabi mengajarkan Allahumma inni a'udzubika minal kizbi wan nifaqi. Ini buat kita nih ya. Ya maksudnya supaya dihindarkan diri kita daripada penyakit tadi. Oke, dari kebangetan bohong akhirnya melahirkan kepada nifak. Nifak penyakitnya orang yang namanya munafik. Ikutin Bapak Ibu ya. Allahumma inni a'udzubika minal kizbi wan nifaqi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Jauhkan kepada diriku daripada sifat pembohong dan penyakitnya orang-orang munafik. Baik, Masya Allah. Terima kasih Abi Pantun atas kasih doanya dan nanti di akhir segmen kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh guru-guru kita. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tidak terasa kita sudah masuk di hari ke-7 bulan Ramadan. Semoga puasanya lancar terus dan makin semangat. Nah, untuk melengkapi menu buka puasa di hari ke-7 ini, Ustazah punya produk spesial dari Cedea, yaitu Cedea Korean Udang. Ini rasanya enak banget, bisa disajikan dengan cara digoreng, direbus, atau bisa juga dibakar. Cedea Korean Odeng ini ada 2 varian. Ada Cedea Korean Udang Spicy dan Original. Cedea Korean Odeng terbuat dari ikan olahan bermutu dengan resep asli Korea. Diproses secara higienis dan halal tentunya. Nah, lebih menarik lagi, Cedea Korean Odeng bisa dikreasikan ke berbagai menu masakan. Seperti ditumis dengan sayur. Pas banget nih buat menu buka puasa maupun sahur. Masya Allah. Nah pemirsa, produk Cedea ini sudah diekspor ke Korea Selatan. Keren banget kan teman-teman semua. Terbukti kalau produk Cedea berkualitas tinggi dan higienis. Sekarang produk Cedea sudah tersedia di supermarket, minimarket, dan toko frozen terdekat. Oh iya, bisa beli juga nih di online. Jangan lupa stok di kulkas yang banyak buat menu sahur dan berbuka puasa. Nah, kalau mau tahu resep Cedea apa aja, bisa langsung cek dan follow akun Instagram atau Facebook di @cedeaseafood. Nah, pemirsa tunggu apa lagi? Ayo berbuka dengan Cedea Korean Odeng asli ya Cedea, Cedea ikan olahan bermutu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan acara ini persembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita dan didukung oleh Luwak White Coffee, aman pas untuk berbuka puasa. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, jamaah semua, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, tundukkan hati kita memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qa'udana wa tadarru'anna wa takhussu anna wa tammim taqsirana. Ya Allah, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Terima kasih.